Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Ibrahim Lamada, STMT, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Blockchain and Cloud Computing, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denisha Zahra sebagai moderator dan presentator di kelompok saya, yaitu kelompok 6. Dan teman saya ada Jenis Tiani Firdaus sebagai presentator pertama, Brenda Feliciana Hoster sebagai presentator kedua, dan Adwa Rega Maharani sebagai presentator terakhir. Hadirnya kami di sini untuk mempresentasikan materi mengenai Survey of Storage and Fault Tolerance Strategies Used in Cloud Computing. Boleh di next. Komputasi awan telah mengubah cara teknologi informasi dalam model penyampaian teknologi informasi dari suatu produk ke layanan, memungkinkan akses terhadap berbagai perangkat lunak, platform, dan infrastruktur sebagai layanan terukur sesuai permintaan melalui internet. Untuk materi yang lebih jelas akan dijelaskan oleh Jenis Tiani Firdaus. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk memaparkan materi. Di sini saya Jenis Tiani Firdaus izin memaparkan materi yang selanjutnya yang didahului dengan penjelasan mengenai komputasi awan atau cloud computing. Seperti yang kita tahu, cloud computing adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Cloud atau awan yang dimaksud adalah metafora untuk menyebut internet, karena simbol awan sendiri sering digunakan untuk menggambarkan jaringan komputer dan internet pada visualisasi diagram atau flowchart. Dengan layanan cloud computing, kita dapat menyimpan data di cloud atau ruang virtual dari server jarak jauh. Kapanpun dan dimanapun kamu berada, kita bisa mengakses data-data tersebut selama kita terhubung di dalam internet. Selanjutnya yaitu toleransi kesalahan atau fault tolerance. Untuk memanfaatkan layanan komputasi awan secara maksimal, masalah kinerja terkait keandalan, ketersediaan, dan throughput harus ditangani secara efektif oleh penyedia layanan. Toleransi kesalahan menjadi persyaratan penting untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam komputasi awan. Survei ini memberikan tinjauan rinci tentang strategi penyimpanan dan toleransi kesalahan yang digunakan dalam komputasi awan. Ini mencangkup berbagai teknik dan metode yang diterapkan untuk memastikan keandalan dan ketersediaan data dalam lingkungan komputasi awan yang seringkali besar dan terdistribusi. Boleh next, moderator? Nah, sebelum lanjut ke teknik fault tolerance, di sini aku akan menjelaskan kesalahan dalam cloud computing terlebih dahulu, yang dimana berikut merupakan macam-macam kesalahan dalam cloud computing atau komputasi awan. Yang pertama adalah infeksi malware. Serangan malware adalah resiko umum dalam keamanan cloud. Sebagaimana penelitian menunjukkan bahwa hampir 90% perusahaan yang gagal dalam mengelola penggunaan public cloud dikarenakan infeksi malware yang kian hari kian ganas. Informasi konfidensial mereka akan dengan mudah ditembus pada tahun 2025. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Jenny. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Brenda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berpresentasi. Saya akan melanjutkan dari kesalahan dalam cloud computing. Ada kesalahan yang kedua, yaitu pengelolaan akses yang buruk. Memiliki akses yang bebas ke dalam sumber informasi merupakan kunci. Akses menuju jantung suatu perusahaan yang rentan disusupi dan diserang oleh para peretas. Lalu yang ketiga itu ada kehilangan data. Kehilangan data merupakan ancaman yang sulit untuk diprediksi, mulai dari kehilangan akses terhadap lokasi data, penghapusan data, hingga manipulasi data oleh pihak penyusup cyber. Boleh next slide. Lalu selanjutnya ada API yang tidak aman. API merupakan singkatan dari Application Programming Interface. Adalah instrumen inti yang diterapkan untuk mengoperasikan perangkat lunak dalam infrastruktur cloud. Keamanan yang kuat dari eksternal sangat penting karena layanan ini bertugas untuk mentransfer
mentransmisikan data serta mengirimkan semua jenis analitik dan aksesibilitas API membuatnya rentan terhadap serangan cyber. Lalu, ada DOS attack atau denial of service attack, bertujuan untuk mencegah pengguna masuk ke dalam sistem atau mengganggu alur kerja para pengguna. Jika terjadi serangan DOS, selama terjadi serangan tersebut, aset sistem langsung terkuras. Boleh next slide. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam metode dan teknik. Berikut adalah beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan survei penyimpanan dan toleransi kesalahan dalam cloud computing. Yang pertama itu ada teknik redundansi. Metode redundansi seperti replikasi data, pengkodean penghapusan, dan write atau redundant array of independent disk digunakan untuk meningkatkan keandalan penyimpanan data dengan membuat salinan data atau mengurai data menjadi fragmen yang disimpan di berbagai lokasi. Lalu yang kedua itu ada cadangan dan pemulihan data. Strategi cadangan berkala, snapshotting, dan cadangan incremental digunakan untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan cepat dan efisien dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Brenda. Untuk materi yang terakhir, akan saya serahkan kepada Adwa Regia Maharani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan metode dan teknik, yaitu ada mekanisme toleransi kesalahan. Deteksi kesalahan, isolasi kesalahan, dan pemulihan kesalahan adalah bagian dari mekanisme toleransi kesalahan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan layanan dengan mengidentifikasi, memisahkan, dan memperbaiki gangguan atau kegagalan yang terjadi. Selanjutnya ada sistem file terdistribusi. Sistem file terdistribusi seperti Hadoop Distributed File System atau HDFS dan Google File System atau GFS memiliki mekanisme toleransi kesalahan bawaan seperti replikasi data dan replikasi metadata untuk menjaga konsistensi dan ketersediaan data. Selanjutnya ada model konsistensi data. Model konsistensi data seperti konsistensi akhir, konsistensi kuat, dan konsistensi akhir yang ditentukan untuk mengatur sejauh mana data harus konsisten dalam sistem penyimpanan terdistribusi. Selanjutnya ada arsitektur ketersediaan tinggi, yang dimana konfigurasi aktif-pasif dan aktif-aktif digunakan untuk menciptakan arsitektur yang kokoh dan terus tersedia dengan menjaga salinan data yang selalu siap digunakan. Selanjutnya ada strategi penyeimbangan beban, di mana teknik penyeimbangan beban seperti round robin, least connection, and least response time digunakan untuk mendistribusikan beban kerja dengan seimbang di antara daya yang tersedia. Dan selanjutnya ada objektif titik pemulihan atau RPO dan objektif waktu pemulihan atau RTO. RPO dan RTO ditentukan untuk menetapkan batasan waktu maksimum dan layanan setelah kegagalan. Yang selanjutnya ada deteksi dan prediksi kegagalan, di mana teknik deteksi seperti pemantauan proaktif, analisis log, dan metode berbasis AI digunakan untuk mendeteksi dan memprediksi potensi kegagalan. Dan selanjutnya ada tantangan dan arah masa depan, yang dimana tantangan seperti skalabilitas, konsistensi, keamanan, dan kinerja masih menjadi fokus penelitian dalam pengembangan strategi penyimpanan dan toleransi kesalahan yang lebih canggih dan efisien di masa depan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adwa Regia dan para presentator lainnya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami hari ini adalah cloud computing telah menjadi landasan utama dalam transformasi digital bisnis. Dengan memahami berbagai metode dan teknik yang ada, organisasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan cloud untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan inovasi. Boleh di next? Untuk mencapai kinerja dan ketersediaan yang optimal di platform cloud, perlu dipilih dan diterapkan teknik penyimpanan dan fault tolerance yang sesuai. Teknik-teknik seperti sistem file terdistribusi
Replikasi data dan deteksi kesalahan memegang peran penting dalam memastikan efisiensi operasional dan tingkat ketersediaan layanan yang tinggi. Namun demikian, dalam memilih teknik yang sesuai, perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kinerja, biaya, dan kompleksitas implementasi. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan teknik penyimpanan dan fault tolerance yang tepat merupakan kunci dalam membangun infrastruktur cloud yang dapat diandalkan dan efisien. Boleh di next. Saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada para presentator atas pengetahuan dan waktunya hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibrahim atas bimbingan dan dukungannya dalam menyusun presentasi ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.